Kali ini aku mau share tutorial part 3 cara membuat package atau saku di celana sarung seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di vlog aku, Lulus Nurfaiza. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku, dukung channel aku ya guys dengan subscribe, follow, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan dulu material yang akan kita butuhkan. Untuk pembuatan pola, potong pola itu udah aku share di video sebelumnya ya teman-teman. Kali ini aku hanya ingin tutorial cara pemasangan package di celana sarung. Untuk tutorial cara membuat pola celana sarung kalian bisa lihat di video sebelumnya ya teman-teman, atau nanti aku tulis di link deskripsi. Dan ini aku coba joining atau aku gabungkan semua kain yang sudah kita potong untuk celana sarung ya. Ini aku hanya buat sakunya di sebelah kanan ya teman-teman. Ini aku perdekat biar jelas. Nah, ini ukuran celana sarungnya sendiri. Untuk tinggi celana sarungnya itu kita buat ukuran 27 cm dan lebarnya itu ukuran 17 cm ya teman-teman, karena ini untuk anak-anak. Dan dari atas itu kita turun 3 cm. Lalu untuk lebar tempat sakunya itu kita buat 1,5 cm ya teman-teman. Kita buat 1,5 cm, kita kasih kampuh atau kita kasih tanda. Dan untuk tinggi sakunya itu kita buat 12 cm saja karena ini untuk anak-anak ya. Untuk normalnya itu 13 cm, tapi ini kita buat 12 cm aja karena ukuran tangan anak kecil itu lebih kecil daripada ukuran tangan dewasa. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk perhatikan ya teman-teman. Perhatikan. Ini untuk pola bagian depan ya teman-teman. Jadi kain yang bagus itu di luar. Untuk kain bagusnya itu posisinya di luar. Ini udah aku kasih kampuhnya warna merah, maaf ya teman-teman, jadi nggak begitu kelihatan. Yang bagian atas itu untuk kampuh karet itu 5 cm dan bawahnya itu untuk karetnya sendiri itu 3 cm. Nah, udah seperti itu. Kita aku kasih tanda biar mempermudah kita nanti untuk pemasangannya ya teman-teman. Dan kita ambil pola kain yang bagian atas atau bagian depan ya. Dari kampuh karet itu setengahnya saku. Kita kasih jarum pentul ya. Tujuannya biar kainnya itu anteng ketika dijahit ya, biar nggak meleset jahitannya tetap sejajar gitu. Kalau sudah kita jahit yang kita beri kampuh ya teman-teman, kelihatan ya, kita jahit yang ada kampuh merahnya. Perhatikan ya. Kita jahit yang ada tanda kampuhnya. Jangan lupa di awal jahitan dan akhiran itu kita stick ya. Tujuannya biar jahitannya itu rapi dan tidak mudah lepas atau lebih kuat gitu ya. Kalau misalkan jarum pentulnya itu nyagolin, kalian bisa lepas jarum pentulnya ketika sudah selesai. Oke, kita ini benangnya lepas, ini aku pasang dulu. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita pasang dulu benangnya. Kalau sudah kita potong sisa benangnya itu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, seperti huruf U.
Kemudian kalian perhatikan kita potong miring ya, di bagian kampuhnya itu kita potong miring, jangan sampai mengenai benang ya, karena kita mau balik. Jadi posisi sakunya itu yang kain bagus ketemu bagus, yang jelek ketemu jelek, atau bagian jeleknya di atas, yang bagus itu tumpukan dengan yang bagus bagian depan. Nah ini kita balik untuk sakunya kita hadapkan ke belakang, dan ini bagian atas sakunya kita bentuk seperti U, bagian bawah juga sama. Perhatikan tangan aku ya teman-teman, biar kalian paham. Sedikit mengecoh karena kalau misalkan kita lagi pemula gitu rada bingung, tapi nanti kalau kalian bisa menerapkan posisi tangan kalian dengan benar, kalian pasti bisa. Nah kalau sudah, kita tindas bagian depannya ya. Ini jarumnya kalau misalkan nggak enak ditaruh di posisi depan aja, aku balik di bagian posisi depan kain. Jadi ini untuk bagian depan kain ya teman-teman, atau bagian depan celana. Ini kita tindas kira-kira ukurannya 1 sepatu teman-teman, jadi membentuk huruf U. Cek, jahit sampai selesai ya, kita tindas sampai atas. Jangan lupa seperti biasa, jahitan awal dan akhir kita double stick. Posisi menyerongkan sepatunya itu, posisi jarumnya itu nancep ya, biar jahitannya itu rapi. Kalau jarumnya nancep baru kita serongkan. Jangan lupa di stick untuk akhiran jahitan. Kalau sudah, kita potong sisa benangnya. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat membentuk huruf U bagian depannya. Ini juga sisa benangnya kita rapikan. Oke, ini aku perlihatkan untuk sisi bagian depan celana ya. Kemudian ini untuk bagian sisi belakangnya, ini depan dan ini sisi bagian belakang celana sarung atau bagian belakangnya ya. Dan ini kita pasang lapisan sakunya. Kalian perhatikan baik-baik, kalau misalkan kali ini aku nggak mau aku obras, jadi aku tindas, jadi bagian kain bagus ketemu bagus, yang jelek ketemu jelek, dan kita satukan. Aku ulang ya. Jadi posisi kain yang bagus ketemu bagus, yang jelek ketemu jelek, atau bagian depan ketemu yang depan, yang belakang ketemu belakang gitu ya. Ini kita kasih jarum pentul biar nanti jahitan kita itu sejajar ya teman-teman, nggak meleset-meleset. Kalau misalkan kalian sudah handal, kalian tanpa jarum pentul juga boleh, karena kita ini tujuannya lagi untuk belajar, jadi ini aku tutorialnya pakai jarum pentul ya teman-teman. Untuk bagian bawah juga sama ya, kita kasih tanda jarum pentul. Nah setelah itu kita jahit bagian pinggir-pinggir yang kita kasih jarum pentul ya teman-teman. Kita jahit kira-kira ukurannya 1 sepatu ya teman-teman. Ini kalian bisa memulainya dari tempat yang nyaman menurut kalian, dari sisi bawah ataupun atas itu juga boleh, yang penting jahit pinggir-pinggir kainnya ya. Maaf ini videonya agak blur karena itu mesinnya itu pakai
yang belum servo, jadi itu kayak getar-getar gitu ya. Jadi ini kameranya aku taruh di dekat meja mesin, jadi agak getar-getar gitu, tapi insya Allah tetap jelas ya. Kita sembari lepasin jarum pentulnya ya. Setelah digunakan jarum pentulnya kita lepas aja. Kita jahit membentuk huruf U seperti tadi yang kita pasangin jarum pentul. Kalau sudah, sisa benangnya kita lepas. Dan perhatikan teman-teman, ini untuk sakunya kita balik ya, karena ini kita mau buatnya tanpa obras, jadi kita bisa tindes jahitan sakunya biar jahitan sakunya itu lebih kuat. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sorry, itu ada suara anak aku lagi tidur ya. Oke, kita tindes. Setelah dibalik kita tindes kira-kira ukuran 1 sepatu ya. Kita tindes pinggir-pinggir sakunya, kecuali lubang sakunya ya teman-teman. Suaranya tuh kenceng banget mesinnya, cuma itu aku mute ya suara mesinnya. Nah, udah selesai kita tindes, kita rapikan sisa benangnya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian saku sisi belakangnya itu rapi tanpa obrasan. Lalu kita pasang untuk sisi belakang celananya. Jadi kainnya itu yang jelek ketemu jelek, yang bagus ketemu bagus. Jadi bagian bagusnya itu di luar ya teman-teman. Oke, kita jahit dari dalam. Jadi kita jahitnya itu dari dalam. Perhatikan ya, yang bagus ketemu bagus, yang jelek ketemu jelek. Oke, kita mulai jahit. Kita jahitnya pakai perasaan ya teman-teman, sambil dirasain nanti pas bagian lubang sakunya ya teman-teman. Jangan sampai sakunya itu ketutup jahitan. Ini kita sambil rasain, sambil kita kira-kira dorong ke depan, dan jangan mengenai lubang sakunya jahitnya. Kita sambil rasain pakai jari kita ya teman-teman. Kita dorong sampai bawah celana. Jahit sampai bagian bawah celana. Kita sambil atur-atur kainnya biar nanti dari bawah kain itu tuh sejajar ya. Bagian depan belakang celana itu jahitannya itu sejajar. Jangan lupa kita stick. Kalau sudah kita jahit seperti ini, kelihatan ya teman-teman sampai bawah. Coba kita balik untuk memperlihatkan hasil sakunya. Nah, jadi itu sakunya itu kelihatan bagus teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu untuk bagian belakangnya tadi itu kita obras ya. Kita obras sisi pinggirnya, itu kita obras. Kita obras dari bagian atas sampai bawah celana. Jahit yang paling enak itu adalah jahit mengobras ya teman-teman. Cuma hal yang paling menyebalkan itu ketika sepatu mesinnya itu udah nggak begitu landep atau udah nggak begitu tajam, jadi nanti hasil potongnya tuh kayak nggak rapi gitu. Nah, kalau sudah kita obras, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini untuk hasil pemasangan
saku celana sarung. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, follow channel ini. See you. Dan ini dia hasilnya. Bila bermanfaat untuk orang lain, kalian bisa share tutorial ini ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.